Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Dharma Saputra Hardiono. Saya Trencari Lutfus Setiawan. Nama saya Erna Sawi Putra. Oke, yang pertama, robust virtual memory is your system currently using Super to Viscoran. Pertama, kami menggunakan bukti screenshot untuk menampilkan data yang diperlukan. Pertama, compare commit memory to Viscoran. Di data tersebut didapatkan data yaitu 29 GB dari total 43,3 GB commit yang digunakan. Lalu, apa itu commit memory? Jadi, commit memory ini adalah virtual memory, bukan hardware, melainkan sebuah konsep atau jenis dari OS. Lalu kenapa bisa komik? Karena ketika kita membuka sebuah aplikasi, aplikasi kan berlaku Windows, saya akan membutuhkan memori sekitar misalnya 3 GB untuk bekerja. Lalu OS kan memberikan janji atau komik yaitu 3 GB yang kita perlukan untuk sebagai ruang alamat virtual yang digunakan untuk kita bekerja. Lalu angka 29 GB ini adalah total dari semua komit yang telah diberikan OS kepada aplikasi dan proses yang berjalan di dalam sistem. Pertama, hard virtual langsung fisik untuk sebagai produksi dan juga sebagai untuk efisiensi. Lalu kenapa komit ini jauh lebih besar daripada RAM? Karena virtual memory itu adalah gabungan dari dua tempat penyimpanan, yaitu yang pertama ring fisik yang asli dan juga bit file. Bit file ini sebuah cadangan di disk atau SSD yang kecepatannya jauh lebih lama. Karena ketika RAM fisik penuh, susah otomatis pindahin data yang tidak terpakai dari RAM ke bit file. Itu yang membuat komit memory bisa melebihi kapasitas RAM fisik. Sekarang saya akan jelaskan nomor 2, what is your system page size? Dari activity yang dilakukan, kita bisa lihat hasil 4096 atau 4 KB dari operating system Windows 11 ini. Karena ada arsitektur 64 bit, di mana rata-ratanya page size-nya benar 4 KB. Jadi karena program itu memakan memori, dan patokan itu, program itu butuh berapa banyak page, bukan berapa banyak total memorinya. Jadi program itu bisa memanfaatkan virtual memory yang ada, yang diberikan oleh SSD atau HDD-nya, itu nanti ada untuk dari committed-nya, dan itu maka bisa digunakan untuk page-nya, dan dari jumlah page yang ada itu, yaitu maksimumnya 2 pangkat 64, bisa di convert menjadi virtual page number ataupun offset untuk membuat physical address yang baru pada nantinya. Penggunaan 4 KB ini dirasa sudah sangat tepat karena tidak terlalu banyak page table untuk translasi dari memory managing unitnya atau MMU, dan juga tidak, kalau terlalu besar, program yang kecil-kecil itu memakan banyak memori, yang itu membuang-buang memori saja. Dan arsitektur page size 4 KB ini sudah sejak lama digunakan, sehingga itu merupakan hal yang sangat tepat. Selanjutnya adalah apa yang akan terjadi pada system performance when physical memory is nearly full. Nah, jadi yang terjadi adalah yang jelas sistem kita akan melambat. Tetapi bagaimana? Nah, kita perlu mengetahui konsep yang namanya virtual memory. Nah, virtual memory ini kan terapkan agar kayak membuat ilusi bahwa RAM kita itu sebenarnya memiliki space yang besar, padahal sebenarnya kayak terbatas. Pada akhirnya akan ada beberapa data yang keluar dari yang di luar dari RAM-nya, sehingga kalau semisal pada saat dicari menggunakan virtual address, maka akan memberikan page fault yang pada akhirnya membuat program mencari lagi apakah suatu data itu berada di disknya tersebut. Nah, kalau semisal data berada pada disk, maka akan dilakukan paging in. Nah, masalahnya kalau semisal RAM-nya penuh, maka yang page yang jarang dipakai akan di paging out, sehingga ditaruh di disknya lagi, sehingga tidak memenuhi memori. Nah, masalahnya kalau RAM yang tidak dibutuhkan dalam tanda kutipan itu ternyata masih cukup dibutuhkan karena RAM-nya terlalu penuh, maka mau tidak mau dikeluarkan kan ya dengan algoritma FIFO atau LRU, meskipun pada akhirnya akan dipakai lagi. Nah, kalau semisal data tersebut meskipun masih dipakai tapi dikeluarkan, kemudian pada akhirnya dipakai lagi sehingga harus melakukan page in lagi. Jadi akan terdapat sebuah loop page in dan page out yang menyebabkan sistem I/O activity pada suatu disk itu tinggi, padahal sebenarnya CPU response time-nya itu rendah, dan pada akhirnya ini menyebabkan sistem yang semakin lambat karena menunggu swapping-nya, dan ini adalah suatu fenomena yang disebut oleh thrashing, yaitu ketika bila mau melakukan swapping daripada eksekusi program. Selanjutnya nomor 2, karena virtual system using the most virtual memory on your system. Jadi yang pertama kami mengambil proses Studio 64.exe yang merupakan proses utama untuk Windows Studio.
karena sistem ini itu sengaja memesan atau mengkomit virtual memory dalam jumlah yang sangat besar untuk jangka virtual machine. Singkatnya, alokasi virtual machine yang sangat besar ini adalah hal yang normal untuk IDE modern agar proses coding dan building tetap responsif meskipun tidak semua memori tersebut sedang aktif digunakan di RAM fisik. Yang kedua, kami menggunakan proses dari Chrome to Excel, dan Chrome ini menggunakan fitur multiproses yang biasa disebut sandboxing, di mana setiap app, ekstensi, dan proses renderer berjalan secara terpisah. Singkatnya, keamanan dan isolasi performa tablet di Chrome dibayar dengan total penggunaan pistol memory yang lebih tinggi. Dibayar yang ketiga, kami menggunakan proses dari line.exe, merupakan aplikasi desktop lain dibuat menggunakan framework Electron. Electron pada dasarnya adalah gabungan dari Chromium atau mesin yang sama dengan Google Doc dan Node.js. Dibayar aplikasi Electron seperti Line dan Discord wajar menggunakan banyak virtual machine karena mereka pada dasarnya menjalankan versi mini dari browser Chromium untuk beroperasi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai nomor 5 yaitu tentang OS security. Jadi untuk pertanyaan pertama, malware type apa ini untuk skenario 1? Dan di sini jawabannya adalah ransomware melalui Trojan. Kenapa? Karena di sini exe ini ditutupi oleh seakan-akan ini sebuah PDF karena di sebuah namanya ini. Sehingga karena adanya berpura-pura sebagai PDF, maka itu merupakan Trojan. Dan dari Trojan tersebut apabila diklik, maka dia akan memunculkan ransomware karena di sini tulis encrypts all files and ada $500 yang harus dibayarkan supaya kita bisa mendapatkan data kita kembali. Yang ketiga itulah tentang Trojan. Kenapa? Karena dia berpura-pura sebagai optimize system performance, meminta admin privilege, tetapi padahal dia install keylogger software itu. Untuk skenario keempat itu worms. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah spreads. Dan corporate network ini terkoneksi ke banyak sekali mesin-mesin yang ada. Dan itu yang bisa diinfeksi oleh dia karena dia menyebar kemana-mana. Dan paling penting, dia tidak memerlukan user action apapun. Sehingga itulah kenapa itu worms. Lalu untuk nomor 2. Untuk skenario kedua ini passive attack. Kenapa? Karena dia mengambil data untuk login credentials-nya ini secara diam-diam dan dia tidak mengubah login credentials itu sehingga dia disebut sebagai eavesdropping ataupun passive attack. Kata kuncinya adalah pada mengintervensi network traffic. Dan skenario ketiga, ini kategorisasinya active attack. Kenapa? Karena ada tindakan penggunaan software secara diam-diam di mana ia berpura-pura untuk meminta akses dari user dan kata kuncinya di sini adalah masquerading atau berpura-pura. Lalu untuk CIA yang terviolate dari skenario pertama itu adalah availability karena data bisa tidak tersedia sementara karena ditahan oleh peretas. Skenario kedua karena ini bersifat passive attack maka hanya confidentiality lah saja yang dilanggar. Kalau untuk skenario ketiga, ini integritas karena data itu bisa berubah sesuai dengan otorisasi user. Jadi ketika user mengotorisasi suatu hal untuk terjadi, data itu bisa berubah. Dan itu terjadi atas ketidaktahuan user terhadap otorisasi yang disetujui. Skenario keempat, maka di sini bisa-bisa ada ketiganya terlanggar. Kenapa? Karena confidentiality. Kita tidak tahu malware ini berpotensi mengambil data atau tidak. Kedua, ini merusak integritas karena data ini bisa dirubah kalau dia diambil. Dan terakhir, ini merusak availability. Kenapa? Karena bisa saja ada data yang terpengaruh dan tidak tersedia. Walau di sini tidak dijelaskan secara spesifik dalam skenario ini apa saja pengaruh yang dapat diberikan setelah menginfeksi banyaknya komputer ini. Lalu kita lanjut ke part B. Di dalam security thread yang ini ada Windows feature dan juga Mac OS feature yang telah diisi. Ini ada sedikit penjelasan kalau untuk Windows Defender dan X-Protect adalah antivirus bawaan dari kedua operating system. Untuk NTFS permission dan APFS permission bisa kita lihat ini jumlah permissionnya apa saja. Lalu untuk UAC atau juga yang disebut User Account Control dan juga System Integrity Protection, UAC ini sendiri untuk mencegah unauthorized changes ke komputer dengan cara menanyakan consent kepada user. Lalu untuk SIP ini memang memproteksi file dari semua user bahkan dari rootnya. Jadi tidak ada permission yang diperlukan ditanyakan karena ia langsung terproteksi
bagian-bagian operating sistemnya ataupun filenya. Selanjutnya adalah nomor 6, yaitu implementasi bagaimana kita bisa menerapkan security pada komputer kita. Jadi yang pertama kita diminta untuk membuka settings Windows Security, yaitu dengan cara mencet Windows I, membuka settings, and security. Yang mungkin pada tempat saya namanya adalah privacy and security. Selanjutnya adalah Windows Security. Nah, ini merupakan tampilannya, tetapi ini tampilan yang dari versi settingsnya. Nah, tapi kalau semisal kita klik dan explore masing-masing bagian, itu kita terdapat virus and threat protection yang melindungi komputer kita dari malware. Kemudian untuk account protection itu yang berhubungan dengan account. Jadi kalau semisal komputer kita hilang, maka data kita itu bisa di backup. Kalau firewall and network protection itu yang berhubungan dengan melindungi komputer kita dari data yang masuk dari network lain ke komputer kita. Selanjutnya adalah app and browser control, yaitu aplikasi, bagaimana aplikasi yang berada di komputer kita itu bisa dikontrol. Dan yang terakhir adalah device security yang melindungi berbagai macam komponen komputer kita dari malware. Nah, sekarang kita diminta untuk orang virus scan, dan setelah saya scan tidak mendapatkan threat apapun. Kemudian saat kita cek protection settingnya, ini semua settingsnya menjadi on sehingga aman. Ketiga adalah review security recommendations. Nah, sebenarnya pada security at a glance, device security ini masih ada tanda serunya karena saya masih belum melakukan data encryption sign in. Setelah saya melakukan sign in, maka security statusnya menjadi centang. Nah, kenapa? Karena seperti bisa dilihat di sini, kalau semisal komputer saya itu hilang atau rusak, maka data kita itu akan terbackup dari Microsoft-nya. Sekian dari kami, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.